bakar mobil kiri kanan. Demi Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, pertandingan divisi Championship antara Persipura Jayapura menghadapi tim tamu Adiaksa FC berakhir ricuh. Usai peluit panjang dibunyikan, sejumlah pendukung tim tuan rumah menjebol pagar pembatas dan merusak sejumlah fasilitas stadion. Mereka kecewa dengan hasil pertandingan. Tuan rumah Persipura kalah 1-0 dalam laga yang digelar di Stadion Lukas NMB pada Jumat sore waktu setempat. Pasalnya, saudara, dengan kekalahan ini membuat Persipura gagal lolos ke Liga Super musim depan. Sementara Adiaksa FC yang berada di posisi ketiga tahun depan akan promosi ke Liga Super. Dan saudara, kericuhan juga meluas tidak hanya di area Stadion Lukas NMB, tapi juga di luar stadion. Sejumlah supporter tampak membakar beberapa kendaraan yang ada di lokasi. Menurut informasi massa, masih berada di sekitar area Stadion Lukas NMB. Kericuhan akibat kekalahan Persipura Jayapura dari Adiaksa FC terus meluas. Ratusan supporter masih bertahan di luar Stadion Lukas NMB dan menunggu pemain dan wasit keluar dari stadion. Massa terus melakukan aksi anarkis dengan melempar aparat yang berjaga dan juga membakar sejumlah mobil yang terparkir di jalan masuk menuju stadion. Dari pantauan di Stadion Lukas NMB hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, sudah ada 2 mobil yang dibakar massa. Sementara itu, saudara, para pemain Adiaksa FC bersama wasit yang memimpin dan juga tamu VIP masih bertahan di dalam stadion dan belum bisa meninggalkan stadion karena pintu keluar dipalang. terbakar kah? Truk polisi sampai ini semua terbakar aja. Saya mau lari ke dalam cek, bapak yang dalam tapi kok suka langsung keluar tuh. Dan saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Vindi Rakmeni di lokasi. Vindi, bisa mendengar suara saya dengan L di studio? Vindi? Dan bisa dilihat, saudara, sambil kita menunggu laporan dari jurnalis Kompas TV di lokasi. Dan saudara, yang Anda lihat saat ini ialah kondisi di mana terjadi kerusuhan setelah laga antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC. Pertandingan divisi Championship antara Persipura Jayapura dan menghadapi tim tamu Adiaksa FC ini berakhir ricuh, saudara, dikarenakan Persipura Jayapura kalah 1-0 dan gagal untuk masuk ke Super League musim depan. Saya akan kembali menghubungi rekan Vindi Rakmeni di lokasi. Baik. Saudara, usai peluit panjang dibunyikan, sejumlah pendukung tim tuan rumah menjebol pagar pembatas dan merusak sejumlah fasilitas stadion. Mereka kecewa dengan hasil pertandingan. Sekali lagi, tuan rumah Persipura kalah 1-0 dalam laga yang digelar di Stadion Lukas NMB pada Jumat sore waktu setempat, saudara. Pasalnya, dengan kekalahan ini membuat Persipura gagal lolos ke Liga Super musim depan. Sementara Adiaksa FC yang berada di posisi ketiga tahun depan akan promosi ke Liga Super. Dan saudara, yang dapat Anda lihat di layar kaca Anda saat ini tidak hanya berada di dalam stadion saja, tetapi kericuhan ini meluas hingga keluar stadion. Dan saya akan kembali mencoba menyapa rekan jurnalis Kompas TV di lokasi, ada Vindi Rakmeni. Vindi, bisa mendengar suara saya? Selamat malam. Selamat malam. Vindi, bisa dijelaskan kondisi saat ini di lokasi seperti apa, Vindi? Memang untuk di lokasi sendiri memang saat ini kami masih berada di dalam stadion, belum bisa meninggalkan stadion karena memang
sampai saat ini masa yang melakukan itu masih berada di pintu masuk menuju stadion. Saat ini kami masih berada di dalam, bersama juga ada tamu-tamu VIP dan juga seluruh pemain baik Persipura maupun Adiaksa masih tertahan di dalam stadion. Masa masih berada di depan pagar menanti atau menunggu pemain ini keluar, sehingga memang saat ini aparat keamanan dari Polda Papua sementara menambah kekuatan. Informasi terbaru yang kami dapatkan tadi bahwa saat ini ratusan personil BRIMOB dari Polda Papua sementara dikerahkan menuju ke stadion ini untuk melakukan pengamanan dan juga rencana membubarkan massa yang masih berada di pintu stadion. Baik, Vindi, hingga saat ini apakah pengamanan sudah dilakukan di sana saat kericuhan terjadi? Ya, memang untuk pengamanan sendiri saat ini difokuskan untuk para penonton beserta dengan tamu-tamu dan juga pemain dan wasit perangkat pertandingan yang berada di dalam stadion. Ini mencegah agar massa tidak melakukan atau masuk ke dalam stadion, karena memang aksi dari massa ini adalah kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan wasit pada saat pertandingan tadi, sehingga memang para supporter ini atau mas ini menunggu dari wasit maupun tim lawan dari Adiaksa untuk keluar, sehingga memang inilah yang diantisipasi, sehingga memang aparat membutuhkan tambahan personil untuk melakukan pengamanan sebelum pemain dan juga wasit keluar dari Stadion Lukas NMB ini. Berarti apakah bisa dipastikan bahwa tim tamu yang berlaga di Stadion Lukas NMB ini berarti masih berada di dalam stadion, betul, Fendi? Ya, dari pantauan kami sekitar 10 menit yang lalu, tim seluruh pemain beserta ofisial dari Adiaksa FC masih berada di dalam stadion bersama juga dengan wasit asal Uzbekistan yang tadi memimpin laga antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa ini. Dari pantauan kami mereka masih menunggu, dan dari aparat keamanan juga meminta agar seluruh pemain beserta perangkat pertandingan, begitu juga tim tuan rumah untuk bertahan di stadion hingga situasi dapat dikendalikan, seperti itu. Oke, Fendi, dari pantauan Anda seberapa parahkah terkait dengan kerusakan yang terjadi di Stadion Lukas NMB? Bisa Anda gambarkan? Memang dapat saya sampaikan bahwa saat kejadian tadi setelah pertandingan usai, memang massa sekitar 200 sampai 300 orang memaksa masuk ke dalam lapangan pertandingan, kemudian mereka melakukan penyerangan, berusaha melakukan penyerangan terhadap pemain Adiaksa, kemudian juga wasit yang memimpin pertandingan, sehingga memang saat kejadian itu aparat kepolisian langsung mengamankan seluruh pemain dan wasit menuju ke dalam ruangan. Namun memang mereka sempat menerobos, kemudian mereka massa ini merusak beberapa fasilitas yang ada di dalam stadion, baik itu kursi dari pemain, kemudian juga layar monitor VAR, kemudian juga beberapa kaca ya di sepanjang area pergantian pemain maupun wasit ini. Dari pantauan kami rusak cukup parah, karena memang tadi massa melempar menggunakan batu, sehingga kerusakannya ada sekitar sepanjang ruangan dari wasit maupun pemain ini rusak. Kemudian juga massa melakukan aksi anarkis di luar stadion, di mana mobil-mobil yang terparkir dibakar oleh massa. Dari pantauan kami ada 2 mobil yang dibakar oleh massa, kemudian juga mereka melakukan pelemparan terhadap aparat yang berjaga, yang menyebabkan 1 anggota polisi terluka dan saat ini dalam penanganan medis, seperti itu. Baik, untuk jumlah korban luka, Fendi, selain polisi apakah ada lagi? Dari pantauan kami sampai saat ini
jumlah korban atau korban yang mengalami luka dari aparat kepolisian yang saat itu memang sementara melakukan pengamanan di depan stadion. Sementara untuk penonton maupun dari pemain kedua tim maupun wasit maupun tamu-tamu VIP hingga saat ini masih berada di dalam stadion. Begitu juga tadi pantauan kami bahwa Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa juga bersama dengan beberapa orang exco PSSI hingga saat ini masih berada di dalam stadion menunggu hingga situasi kondusif barulah mereka meninggalkan stadion ini. Seperti itu. Oke, Fendi, bisa mungkin menjelaskan kepada pemirsa Kompas TV, mungkin tidak semuanya mengerti terkait dengan sepak bola. Apakah mungkin ada informasi terkait dengan apa yang menyebabkan kericuhan awalnya ini terjadi? Ya, memang dari beberapa informasi yang kami dapatkan tadi saat kami berbincang dengan beberapa ofisial pertandingan, masa ini kecewa dengan beberapa keputusan wasit yang dianggap merugikan tim Persipura seperti itu. Tadi masa kecewa dengan salah satunya adalah gol dari Adiaks FC ini dianggap offside, namun wasit tetap mensahkan gol tersebut. Itu karena gol itu juga yang menjadi kemenangan Adiaks atas Persipura Jayapura. Kemudian juga ada beberapa pelanggaran yang atau handsball di kotak penalti, namun wasit sekali lagi tidak memberikan penalti bagi Persipura. Inilah yang dianggap curang oleh supporter, sehingga memang ketika pertandingan ini begitu selesai atau wasit menipu pertandingan ini begitu selesai, masa ini kemudian masuk ke dalam lapangan dan berupaya menyerang wasit dan juga para pemain dari ADFC ini. Baik, terima kasih untuk informasinya, Vindi Rakmeni dari lokasi. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali.